Atas izin Allah hari ini, aku sudah gajian dan aku sudah berjanji uang gaji pertamaku akan kugunakan untuk membeli kaki palsu Bang Imran. Dalam perjalanan pulang, aku sangat bersemangat sekali karena tak sabar ingin mengajak Fadil untuk menemaniku ke toko tempat penjual kaki palsu. Namun suasana bagiku kali ini sedikit terganggu karena melihat mobil Bang Farid terparkir di rumahnya Erni. Bang Farid mengira Erni sudah pulang, padahal Erni tadi ingin mengajakku berbelanja di toko pakaian. "Riana, shopping yuk ke mall," ajaknya. "Maaf Erni, aku tidak bisa. Aku harus segera pulang," tolakku. "Kamu selalu saja menolak. Ayolah Riana, sekali-sekali. Buat apa kerja susah payah? Gak bisa dinikmati," ucap Erni. "Aku menikmatinya kok Erni, cuma cara dan jalannya kita berbeda. Dalam hal menikmati jerih payah kita masing-masing," balasku. "Memangnya uang hasil kerjamu tidak pernah kamu menyenangkan dirimu sendiri?" tanya Erni. Aku hanya terdiam. Benar kata Erni, 8 tahun bekerja menjadi babu di luar negeri, aku hampir tak pernah menikmati hasil jerih payah kerjaku. Karena uang yang kukirim pada keluargaku untuk kebutuhan ibu tak tepat sasaran, namun aku berusaha berlapang dada untuk menerimanya. Aku sengaja menghentikan langkahku dan berhenti di samping mobilnya Bang Farid. Rupanya Bang Farid dengan bebas keluar masuk dari rumahnya Erni. Mungkin mereka memegang kunci rumah masing-masing. Jadi selama ini Bang Farid telah pulang dan alasannya lembur di kantor dikarenakan Bang Farid menginap di rumah Erni. Tak lama Bang Farid pun keluar dari rumah selingkuhannya. Dan pada saat Bang Farid melihatku berdiri di samping mobilnya, Bang Farid terlihat sangat ketakutan. "Riana," ucapnya terkejut. "Riana kira abang sudah tak mengenal wajah Riana," ucapku dingin. "Kamu ngapain berdiri di sini?" tanya Bang Farid heran. "Dan abang ngapain di rumah Erni?" aku balik bertanya. Bang Farid tidak menjawabku dan malah menundukkan kepala. "Jika orang tua Bang Farid ada di luar negeri, lantas Ibu Rija itu ibunya siapa?" tanyaku langsung menyinggung Bang Farid. "Riana, jangan ikut campur, karena ini bukan urusanmu," ucap Bang Farid ketus. "Baik, mulai detik ini, apapun yang terjadi pada abang, aku tak akan ikut campur. Silakan terbuai dengan dunia abang. Tapi ingat akan satu hal. Saat nanti abang terlena, terkena musibah, jangan harap Riana akan membantu abang," ucapku berlalu pergi. Entahlah, karena terlalu emosi, aku keceplosan melontarkan ucapan yang kasar dan mengancam. Sampai di rumah, aku pun membersihkan diri dan menunggu Fadil pulang kerja. "Bu, Bi Ina di mana?" tanyaku pada ibu. Karena sedari tadi aku tak melihat Bi Ina muncul. "Ina tadi dibawa Bagas ke Jakarta. Katanya mau cari info tentang saudaranya," jelas ibu. "Semoga ada titik harapan dan Bi Ina segera cepat bertemu dengan saudaranya ya Bu," ucapku dan berdoa dalam hati. Tak lama, Fadil pun pulang dengan wajah yang sangat lelah. Aku jadi tak tega untuk mengajaknya pergi ke toko penjual kaki palsu. "Bu, Fadil sudah pulang. Riana pamit keluar sebentar ya Bu," ucapku berpamitan dan cium tangan ibu. Aku pun menaiki taksi dan berhenti di pusat pertokoan. Dengan berjalan kaki, aku mencari tempat penjual kaki palsu.
sambil menanyakan pada orang-orang lewat tempat toko yang menyediakan kaki palsu. Aku berhenti dan menemukan toko yang menjual kaki palsu. Aku memilih model dan bahan yang nyaman untuk dikenakan oleh Bang Imran. Namun sayang, harga kaki palsu tersebut agak mahal dan gajiku tak cukup untuk membelinya. Aku mencoba menawar harga kepada pemilik toko, namun pemilik toko hanya bisa menguranginya 5% dari harga barang. Setelah berkeliling dan membandingkan harga, ternyata toko pertama yang paling murah menjual kaki palsu tersebut. Aku sangat sedih dan kecewa. Langkah kakiku pun berjalan dengan lemas, karena keinginanku membelikan kaki palsu untuk Bang Imran harus tertunda. Kalaupun aku meminjam uang dengan Fadil, rasanya aku terlalu membebaninya. Sementara cicilan rumah ditanggung penuh olehnya. Yang harus kulakukan untuk saat ini adalah bersabar, menunggu bulan depan. Dengan kepala yang menunduk, aku tak sengaja menyenggol seseorang yang juga berjalan di depanku. "Riana," ucap Dr. Lutfi. Jantungku yang tadinya normal, kini berpacu lebih kencang. Semua rasa ini sungguh di luar batas kendaliku. "Dokter, maaf dok, Riana tidak sengaja," ucapku kikuk. "Gak apa-apa Riana, muka kamu seperti orang yang lagi patah semangat. Kenapa?" tanya Dr. Lutfi. Aku tak menjawab ucapan Dr. Lutfi dan hanya memberikan senyuman saja. Tiba-tiba pelayan toko yang kudatangi tadi menghampiriku dengan nafas yang ngos-ngosan. "Mbak, kata bos saya harganya bisa kurang 70%. Soalnya toko kami mau tutup," ucap pelayan toko menginformasikan. "Maaf, uang saya masih belum cukup. Jika harganya diturunkan 70% saja. Lain kali saja ya mas. Maaf," ucapku menyayangkannya. Sejenak Dr. Lutfi hanya menyimak kami sedang tawar-menawar. "Baiklah, saya ambil," ucap Dr. Lutfi langsung menyanggupi pelayan tersebut. "Ayo mari mbak dan mas ke toko untuk mengambil dan mengecek barangnya langsung," ucap pelayan tersebut. "Dok, insya Allah nanti setelah saya gajian, saya akan mengganti uang dokter," ucapku janji. Padahal Dr. Lutfi tak tahu barang apa yang akan aku beli. Dr. Lutfi hanya main setuju saja. "Riana, ayolah. Jangan kau anggap aku sebagai orang lain. Kita kan sudah lama kenal," ucap Dr. Lutfi. Sampai di toko, wajah dokter pun terlihat aneh karena aku memasuki toko kaki palsu. "Dok, ini uang saya. Dokter tolong bayar kekurangan saya saja," ucapku menyerahkan uang itu pada kasir. "Ini mbak." Dr. Lutfi memberikan sebuah kartu kepada kasir dan mengembalikan uang cash kepadaku. "Ambillah Riana, jangan anggap ini sebagai hutang. Aku ikhlas membayarnya," ucap Dr. Lutfi tersenyum sembari mengambil kartunya kembali pada kasir. "Tapi dok," ucapku keberatan. "Riana, tolong terimalah. Jika kamu masih menganggapnya sebagai hutang, itu sama saja kamu menyakiti perasaanku," ucap Dr. Lutfi serius. Tak sadar mataku berembun. Di balik kesusahan ada saja orang yang mau membantuku tanpa pamrih. Betapa maha baik dan adilnya Allah. "Hapus air matamu. Aku tahu kamu menundukkan kepalamu karena kamu sedang menangis," ucap Dr. Lutfi memberikanku sebuah sapu tangan. Tanpa menolak, aku pun mengambil sapu tangan itu dari tangan Dr. Lutfi. Ku hapus air mataku yang menetes di pipi. Rasa keharuan aku bendung hingga
Aku menangis kesesegukan dengan cengeng di depan Dr. Lutfi. Menangislah Riana, jika air matamu itu bisa membuatmu lega. Maaf, bahuku tidak bisa menopang sedihmu untuk bersandar, karena aku sangat menghormati dan memuliakanmu sebagai wanita. Andai engkau adalah wanita yang sudah kunikahi, mungkin saat ini aku sudah merangkulmu dan meringankan rasa sedihmu, ucap Dr. Lutfi serius. Sesaat aku berhenti menangis dan mencoba meresapi dari ucapan Dr. Lutfi. Aku malu untuk menanyakan apa maksudnya. Ucapan Dr. Lutfi membuatku merasa sangat tersanjung. Aku mencoba untuk tak terbawa perasaan dan berkhayal terlalu tinggi. Sudah tenang? Ucap Dr. Lutfi. Aku hanya mengangguk bila aku sudah baikan. Kami pun melanjutkan berjalan kaki. Sesampainya di parkiran, Dr. Lutfi menawarkan diri untuk mengantarku pulang. Tanpa menolak, aku pun naik ke atas mobilnya. Riana, maaf jika aku lancang. Untuk siapa kaki palsu itu? Tanya Dr. Lutfi ingin tahu. Kaki palsu ini untuk abang Riana, dok, ucapku. Masya Allah, Bagas adalah pria yang sangat beruntung, ucap Dr. Lutfi tersenyum. Aku tak mengerti apa maksud dari Dr. Lutfi. Pak Bram juga bilang jika Bagas adalah pria yang beruntung. Mengapa setiap hal mereka mengira Bagas adalah laki-laki yang beruntung? Bila memikirkan aku menjadi bingung sendiri. Sampai di rumah Dr. Lutfi, mampir hanya sebentar, kemudian pamit pulang. Ibu memelukku haru ketika melihat barang bawaanku. Beliau begitu bahagia karena Bang Imran bisa memakai kaki palsu untuk berjalan. Sebenarnya, niat kami malam ini langsung mengantarkan kaki palsu buat Bang Imran. Namun, dikarenakan Bi Ina belum pulang, jadi aku dan Fadil menunda kepergian kami. Dikarenakan ibu tak ada yang menemani di rumah. Aku pun menceritakan pada ibu dan Fadil bahwa yang membelikan kaki palsu buat Bang Imran adalah Dr. Lutfi. Tak sabar rasanya jika bertemu dengan Dr. Lutfi. Ibu mengucapkan rasa terima kasih beliau. Usai menunaikan sholat Isya, aku dan Fadil meluangkan waktu ke rumah Ibu Salma untuk pergi membayar cicilan rumah yang kami tempati. Sesampainya di sana, kebetulan beliau sedang ada di rumah. Dengan ramah, Bu Salma dan suaminya mempersilakan kami masuk. Alhamdulillah Bu, kami dapat rezeki bulan ini bisa membayar cicilan rumah. Terimalah, ucap Fadil menyerahkan uang kepada Ibu Salma. Alhamdulillah, tapi kok uangnya lebih 1 juta nak? Kan perjanjiannya 1 bulan hanya 3 juta rupiah, ucap Bu Salma sambil menghitung. Biarlah Bu, mumpung kami adalah tambahan rezeki, ucapku. Aku memang yang menambahkan uang gajiku untuk membantu Fadil agar cicilan rumah kami cepat lunas. Kebetulan uang gajiku bulan ini tak terpakai dan sisanya bisa untuk membeli kebutuhan dan keperluan sehari-hari. Kami sangat khawatir karena sudah pukul 11 malam, Bi Ina belum pulang juga, diantarkan oleh Bagas. Kami takut terjadi apa-apa pada mereka berdua. Sekarang jam tanganku sudah menunjukkan pukul 12:30. Tak ada tanda-tanda suara deru mobil di depan rumah. Kemungkinan Bi Ina menginap di rumahnya Bagas, atau mungkin terjadi sesuatu di dalam perjalanan. Membayangkannya saja, aku sangat ketakutan. Semoga apa yang aku pikirkan hanya ilusiku saja. Aku berharap semoga Allah melindungi dan menjaga keduanya.
Karena merasa sangat khawatir, akhirnya aku terpaksa menghubungi Pak Bram. Aku tak tahu lagi harus meminta tolong pada siapa. Beruntung, Pak Bram langsung mengangkat telepon panggilanku. Assalamualaikum Pak Bram. Mohon maaf jika saya mengganggu tidur Bapak. Riana hanya ingin meminta tolong, ucapku melalui telepon. Waalaikumsalam. Kamu sama sekali tidak menggangguku, Riana. Kebetulan aku juga belum tidur. Apa yang bisa aku bantu? Ucap Pak Bram dengan tumbennya menjawab salamku. Aku pun menjelaskan maksudku pada Pak Bram. Baiklah Riana, tunggulah sebentar. Aku akan segera datang, ucap Pak Bram. Tak lama, mobil Pak Bram pun terparkir di depan rumah. Aku terpaksa membawa ibu ikut bersama kami, karena aku khawatir jika ibu tinggal sendirian. Kebetulan beliau juga ingin ikut. Kami bertiga naik ke atas mobil untuk menemui Bi Ina menuju ke kota Jakarta. Berulang kali aku berdoa dalam hati agar Bi Ina dan Bagas baik-baik saja. Sekitar 1 jam lebih, kami pun sampai di rumah Bagas. Karena sudah larut malam, suasana rumah Bagas terlihat sepi dan gerbangnya sudah dalam keadaan terkunci. Bagaimana ini Pak? Tanya Fadil meminta pendapat pada Pak Bram. Kubiarkan ibu tetap berada di atas mobil agar ibu tak kedinginan berada di luar. Karena udara malam ini cukup dingin sampai menusuk ke tulang. Beruntung aku memakai sweater hangat hingga dinginnya malam ini tak bisa menembus kulitku. Dengan terpaksa, kita harus memanggil pemilik rumah dari sini, ucap Pak Bram memberi solusi. Sepertinya kami memang tak punya pilihan dan cara lain lagi. Kita kesampingkan etika kami karena keadaanlah yang memaksa kami harus melakukan ini. Anda rumah Pak Kasmir menggunakan jasa security di depan gerbang. Mungkin kami tak akan sampai melakukan hal yang kurang terpuji ini. Assalamualaikum, teriak Fadil dan Pak Bram beberapa kali. Tak lama lampu ruangan rumah Pak Kasmir pun menyala seluruhnya. Pak Kasmir membuka pintu dan menghampiri kami di pintu gerbang rumahnya. Riana, mari masuk, ucap Pak Kasmir terkejut. Kami pun dipersilakan duduk dan langsung dijamu dengan minuman hangat. Maafkan Riana, Pak. Riana datang selarut ini dan mengganggu tidur nyenyak Bapak. Riana datang ke sini hanya ingin menanyakan keberadaan Bagas dan juga Bi Ina, ucapku merasa bersalah. Pak Kasmir semakin terkejut mendengar ucapanku. Tidak apa-apa Riana, Bagas tidak sedang berada di rumah nak. Dari jam 3 sore dia keluar rumah dan izin pamit pergi. Sampai sekarang dia juga belum pulang. Bapak juga menelepon ponselnya, namun tak aktif. Sebenarnya Bapak juga dari tadi tidak bisa tidur karena mengkhawatirkannya. Tak biasanya Bagas telat pulang. Walaupun telat, dia pasti menghubungi Bapak dan berkabar. Bapak juga terkejut jika Bagas pergi dengan seseorang, ucap Pak Kasmir juga sangat khawatir. Begini saja Riana, jika dalam waktu 24 jam mereka tak pulang, maka kita baru bisa melaporkan kehilangan orang ke kantor polisi. Mencarinya pun tengah malam begini, kita tak tahu harus mencarinya kemana. Lebih baik kita sabar dan tunggu besok pagi saja untuk mencari keberadaan Bi Ina dan Bagas, usul Pak Bram. Kamu benar nak, kita doakan saja semoga mereka baik-baik saja, ucap Pak Kasmir setuju. Akhirnya kami pun pamit pulang pada Pak Kasmir. Di sepanjang perjalanan pulang,
ke Bogor. Hatiku tak pernah tenang, dan air mataku tak henti-hentinya mengalir deras. Sesekali ibu menghapus air mataku untuk mengingatkanku tetap tenang dan berdoa. Riana, simpan tenagamu untuk besok. Kamu juga butuh untuk menenangkan pikiran dan ragamu. Jangan terlalu bersedih, ucap Pak Bram menasihati. Sesampainya di rumah, kami pun mengistirahatkan sejenak raga kami agar esok hari tubuh kami tidak loyo dan kurang tenaga. Pagi pun tiba. Tak sabar rasanya ingin secepat-cepatnya pergi ke kota Jakarta. Mobil Pak Bram sudah terparkir di depan rumah. Namun kali ini Pak Bram membawa supir pribadi. Akan tetapi bukanlah Pak Hardan. Mungkin Pak Bram sangat lelah untuk menyetir mobilnya sendiri. Mengingat tadi malam kami tiba di Bogor pukul 3 malam menjelang subuh. Sebenarnya aku tak ingin mengajak ibu pergi, mengingat beliau sudah uzur dan terlalu letih jika perjalanan jauh. Namun ibu tetap kekeh ingin ikut dan pergi mencari Biina. Tak lupa, sebelum pergi, kami terlebih dahulu untuk sarapan pagi, agar perut kami tidak kosong saat dalam perjalanan. Sampai di Jakarta, kami mampir lagi ke rumah Pak Kasmir untuk menjemput beliau. Tapi tadi malam, kami sudah janjian untuk mencari keberadaan Bagas dan Biina bersama. Beruntung mobil Pak Bram lumayan luas, hingga kami tak usah saling berdesak-desakan di dalam mobil. Sebelum kita melaju, kita harus kemana dulu? Tanya Pak Bram. Kami semua terdiam, tak tahu harus mencari mereka berdua kemana. Biina di sini tak mempunyai sanak saudara. Walaupun ada, kami tak tahu alamat rumahnya. Sementara Bagas, Pak Kasmir sudah menghubungi semua teman-temannya. Namun mereka juga tak tahu Bagas ada di mana. Akhirnya kita memutuskan untuk mengelilingi kota Jakarta sambil menanyakan pada orang-orang sekitar. Ketika mobil hendak start, tiba-tiba mobil Bagas berhenti di depan kami. Kami semua segera keluar dari mobil. Syukurlah Biina dan Bagas lihat baik-baik saja. Aku memeluk erat Biina dan menangis sesegukan di pelukan beliau. Begitu juga dengan Bagas dipeluk erat oleh Pak Kasmir. Kami pun langsung pamit pulang, tanpa menanyakan mengapa Bagas dan Biina tidak pulang. Di dalam mobil, kami hanya terdiam dan memilih memejamkan mata untuk beristirahat. Mengingat tadi malam kami kurang tidur, dan tambah lagi dengan tubuh kami yang terasa lelah. Tak terasa kami sudah sampai di rumah. Pak Bram dan sopirnya pun juga ikut mampir sejenak untuk sekedar menerenggangkan ototnya. Terima kasih banyak Nak Bram. Hari ini kami benar-benar sangat merepotkanmu, ucap ibu. Saya sangat senang membantu ibu, dan saya lega akhirnya Biina dan Bagas baik-baik saja, ucap Pak Bram tulus. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Bram, ucapku. Sama-sama Riana, ucap Pak Bram tersenyum. Kali ini sikap Pak Bram benar-benar manis, murah senyum dan hangat. Ketampanan wajahnya semakin terpancar. Maafkan aku, Bi Dijah, dan semuanya. Gara-gara saya semuanya jadi khawatir. Sebenarnya kemarin sore Biina ingin pulang dengan Bagas. Namun tetangga Bibi di kampung dulu mencegat Bibi untuk pulang. Takutnya malah bahaya mengincar, karena melewati jalan untuk pulang dari kampung Bibi rawan akan kejahatan. Dan dengan terpaksa kami tunda pulang besok pagi. Bagas berulang kali mencoba menghubungi papanya,
Namun di kampung Bibi tidak ada sinyal. Terang Bibi. Jadi Bibi pulang kampung? Tanya Fadil. Iya nak, Bibi terpaksa pulang kampung karena rasanya percuma mencari saudara Bibi di Jakarta yang luas ini. Bibi juga tak tahu mau cari kemana. Jelas Bi Ina. Yang terpenting Bibi dan Bagas sekarang tidak apa-apa dan pulang dengan selamat, ucap Pak Bram. Kalau begitu saya pamit dulu, ucap Pak Bram tersenyum sembari menyalami tangan ibu dan Bi Ina. Setelah Pak Bram pulang, aku pun menanyakan kembali hasil dari pencarian saudara Bibi di kampung. Bi, bagaimana dengan saudara Bibi? Apa sudah ada kabar? Wajah Bi Ina terlihat sangat sedih. Kepulangannya ke kampung halaman tak berbuah manis. Tetangga Bi Ina tak tahu sedikit pun tentang kabar Pak Yakub. Sabar ya Bi, mungkin belum waktunya. Bibi dipertemukan oleh Allah, ucapku memeluk Bi Ina. Dapat kurasakan isakan tangis beliau di bahuku. Bibi berharap dan meminta pada Allah, jika Bibi dipertemukan dengan saudara Bibi, maka pertemukanlah Bibi dengannya. Dalam kami sama-sama sehat dan walafiat. Jika saudara Bibi sudah tiada, maka Bibi minta pada Allah agar Bibi diberi petunjuk dan tanda. Walaupun Bibi tak bisa melihat jasadnya, namun Bibi masih bisa berziarah ke kuburnya, ucap Bi Ina terisak. Aku pun ikut larut dalam kesedihan yang dirasakan oleh Bi Ina. Ku hapus air mata beliau dan mencoba menenangkan hatinya agar tak sedih lagi. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.